Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, di sini ibu akan menjelaskan tentang pola hubungan antar kelompok. Ya, ini merupakan tema terakhir dari bab 1 di kelas 11. Silakan dibuka halaman 9. Oke, langsung saja di sini. Pola hubungan antar kelompok itu dikemukakan oleh si Banton. Ya, jadi Banton itu menjelaskan pola hubungan antar kelompok menjadi 5 kategori. Yang pertama ada akulturasi, kemudian yang kedua dominasi, yang ketiga paternalisme, kemudian yang keempat integrasi, dan yang terakhir ada pluralisme. Oke, yang pertama ibu akan menjelaskan tentang akulturasi. Apa sih akulturasi? Nah, akulturasi itu dapat terjadi ketika dua kebudayaan kelompok ras yang berbeda bertemu dan mulai berbaur dan berpadu. Akulturasi akan membentuk suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan ciri-ciri kepribadian kebudayaan masing-masing. Artinya kalau akulturasi itu ketika misal dua kebudayaan yang berbeda nih ya, kemudian mereka bercampur berbaur menjadi satu. Mereka memang akan menghasilkan kebudayaan yang baru, tapi tidak sampai menghilangkan kebudayaan mereka masing-masing. Ya, artinya mereka itu menerima adanya perbedaan kebudayaan, ya, adanya kebudayaan yang baru, tapi mereka tetap tidak menghilangkan identitas diri mereka masing-masing. Artinya tidak menghilangkan kebudayaan mereka sendiri, ya. Itu yang disebut dengan akulturasi. Nah, sementara kalau asimilasi itu sama seperti akulturasi, tapi kalau asimilasi itu sampai menghilangkan kebudayaan mereka sendiri, ya, sehingga menghasilkan kebudayaan yang baru. Sementara kebudayaan lama mereka itu hilang atau luntur. Sementara kalau akulturasi itu tidak sampai menghilangkan kebudayaan mereka masing-masing. Nah, kemudian akan tetapi di sini dalam proses akulturasi sendiri itu bisa terjadi yang namanya dekulturasi. Apa sih dekulturasi? Jadi dekulturasi itu akulturasi juga bisa sampai menghilangkan, ya, bisa sampai menghilangkan kebudayaan, ciri kebudayaan mereka masing-masing, ya, tapi karena di sini ada paksaan. Nah, makanya contohnya hilangnya kebudayaan asli daerah akibat interaksi paksa oleh pemerintah kolonial Belanda. Artinya di sini terjadinya paksaan, ya, yang dilakukan oleh penjajah untuk merubah kebudayaan dari si pemilik kebudayaannya sendiri, sehingga akhirnya dia harus mau tidak mau menerima unsur kebudayaan baru dari luar. Kayak tadi si penjajah itu memaksakan pribumi untuk mengikuti kebudayaan Belanda dan menghilangkan kebudayaan asli Indonesia itu sendiri. Nah, itu yang disebut dengan dekulturasi. Oke, kemudian yang kedua ada dominasi. Nah, apa dominasi? Dominasi akan terjadi apabila suatu kelompok ras menguasai kelompok ras lainnya. Jadi kalau dominasi itu yang namanya dominasi, artinya ada yang mendominasi. Ya, berarti satu kelompok itu dia akan mendominasikan kelompok yang lain. Ya, artinya dia bisa menguasai, mengendalikan kelompok lainnya. Itu yang disebut dengan dominasi. Kemudian contohnya kalau di sini masih sama seperti yang akulturasi, ya. Bangsa Belanda yang datang ke Indonesia untuk memperoleh sumber daya alam, kemudian dilanjutkan dengan dominasi bangsa Belanda atas penduduk asli Indonesia. Kemudian menurut Bloom, dalam kaitannya dengan dominasi terdapat 4 macam kemungkinan proses yang dapat terjadi dalam suatu hubungan antar kelompok. Yang pertama ada yang disebut dengan genosida. Yang kedua, pengusiran. Yang ketiga, perbudakan. Yang keempat, segregasi. Dan yang terakhir ada asimilasi. Nah, apa sih genosida? Genosida itu adalah pembunuhan berencana yang sengaja dan telah tersusun secara sistematis terhadap suatu kelompok tertentu. Artinya kalau genosida itu istilah kasarnya ingin memusnahkan, ya, memusnahkan secara massal agar tidak ada lagi penduduk pribumi, ya, yang
tinggal di wilayah tersebut, sehingga akhirnya hanya diduduki oleh si penguasa tadi. Itu yang disebut dengan genosida. Jadi pembunuhan massal yang memang sengaja dilakukan oleh sebagian kelompok ya untuk menghilangkan kelompok pribumi yang sudah ada sebelumnya di situ. Itu yang disebut dengan genosida. Nah, contohnya adalah pembunuhan orang Yahudi oleh Nazi Jerman. Tapi ada juga ya, kayak misalkan kalian pernah lihat dan pernah mendengar konflik yang terjadi di Myanmar ya, di Rohingya, yang terjadi pada kaum Rohingya ya, masyarakat Rohingya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari genosida. Artinya orang-orang Myanmar itu ingin agar orang-orang masyarakat Rohingya itu yang sebagian besar penduduknya adalah muslim ya, di Rohingya itu kan memang sebagian besar masyarakatnya beragama Islam ya, itu hilang dan tidak ada lagi di Myanmar. Nah, itu yang disebut dengan genosida. Makanya pada saat itu terjadi pembunuhan besar-besaran ya. Mereka itu tidak hanya dibunuh, tapi rumah mereka, lahan mereka itu semuanya dimusnahkan ya, karena memang masyarakat Myanmar itu tidak mau ada sama sekali ya masyarakat Rohingya itu tersisa di wilayahnya, sehingga mereka melakukan yang namanya genosida. Jadi genosida itu sangat jahat ya, pembunuhan yang sengaja dilakukan secara massal ya, agar tidak ada lagi masyarakat pribumi yang menduduki wilayah tersebut. Nah, itu yang disebut genosida. Contoh lainnya seperti yang terjadi antara Palestina dengan Israel, di mana Israel juga ingin agar wilayah Palestina itu menjadi wilayah dia, sehingga bagaimanapun caranya mereka melakukan segala cara ya untuk bisa membunuh sebagian besar kaum muslimin yang ada di Palestina, sehingga akhirnya Palestina lambat laun akan menjadi milik Israel. Nah, itu juga disebut dengan genosida. Oke, kemudian yang kedua, pengusiran. Nah, mengusir suatu kelompok dari suatu wilayah. Nah, contohnya pengusiran warga Palestina oleh pemerintah Israel di tepi barat Sungai Yordania. Nah, jadi kalau pengusiran itu jelas ya, dia ingin mengusir agar tidak ada lagi masyarakat Palestina yang hidup dan tinggal di wilayah Israel. Jadi orang Israel itu sebenarnya tidak hanya melakukan pengusiran, tapi mereka juga melakukan yang namanya genosida. Kalau pengusiran itu mungkin tidak ada upaya pembunuhan ya, tapi pada faktanya kan kita juga bisa lihat bagaimana perilaku orang-orang Israel terhadap orang Palestina. Mereka tidak hanya mengusir, tapi mereka juga membunuh. Artinya mereka melakukan genosida, tidak lagi melakukan pengusiran. Nah, lebih tepatnya kalau yang namanya pengusiran itu seperti yang diterapkan oleh pemerintah India, di mana pemerintah India itu dia membuat undang-undang yang mempersulit kehidupan masyarakat muslim yang hidup di India, karena memang pemerintah India itu tidak ingin ada kaum muslimin yang tinggal dan hidup di India. Maka mereka membuat undang-undang yang memang mempersulit hidup dari masyarakat muslim yang ada di India. Salah satu contohnya, mereka dipersulit untuk melakukan sekolah ya. Jadi mereka mau bersekolah itu susah. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki kewarganegaraan India ya. Artinya kalau kita mah kayak KTP lah, kan sebenarnya KTP itu sebagai salah satu bukti bahwa kita diakui oleh negara ya. Tapi bayangkan kalau di India, masyarakat muslim yang hidup di sana itu mereka tidak memiliki kewarganegaraan tersebut. Artinya mereka tidak memiliki KTP. Ketika mereka tidak memiliki KTP, mereka akan kesulitan untuk sekolah ya. Tidak hanya sekolah, menikah ya, atau misalkan mencari pekerjaan itu pun akan sulit bagi mereka. Artinya di sini pemerintah India itu sendiri berupaya untuk mengusir ya masyarakat muslim yang hidup di India. Nah, ini salah satu contoh dari pengusiran. Jadi pengusiran itu dengan cara membuat undang-undang, di mana undang-undang tersebut akhirnya mempersulit hidup dari masyarakat muslim yang ada di India. Kemudian yang ketiga, perbudakan. Nah, sistem segolongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya
untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia lain. Nah, kalau perbudakan itu sendiri pernah ya terjadi di Indonesia, di mana masyarakat Indonesia itu dipaksa untuk melakukan kerja rodi pada zaman Belanda, dan juga pernah terjadi pada masa zaman Jepang ya. Itu juga pernah diterapkannya sistem kerja paksa, tanam paksa ya, yang dilakukan oleh pemerintah Jepang terhadap bangsa Indonesia. Nah, itu yang disebut dengan perbudakan. Kemudian selanjutnya yang keempat ada segregasi. Nah, apa itu segregasi? Segregasi adalah pemisahan antara golongan manusia satu dengan manusia lainnya. Contohnya, pemisahan antara orang kulit putih dengan kulit hitam di Asia Afrika pada masa politik apartheid. Ya, kalian tahu nggak kenapa dulu itu kan sebenarnya India, Bangladesh, Pakistan itu menjadi satu kesatuan. Ya, artinya mereka itu berada dalam satu pemerintahan yang sama, tapi karena adanya segregasi tadi ya, pemisahan antara golongan manusia dengan manusia lain, yang menyebabkan akhirnya India itu terpisah dengan Bangladesh, India itu akhirnya terpisah juga dengan Pakistan. Padahal dulu mereka itu menjadi satu kesatuan negara yang sama di bawah pemimpin dan pemerintahan yang sama. Tapi karena mereka orang-orang India itu memang benar-benar nggak mau gitu kan di negara mereka itu ada orang Islam, karena jelas dong kenapa sih orang India itu nggak mau ada orang Islam di negaranya. Ya jelas lah, orang India itu kan mereka menyembah sapi, sementara kalau orang Islam ketika Idul Adha malah disembelih, dimakan, disate pula. Ya gimana enggak coba orang India itu pengen ada orang Islam di negaranya, kan pasti nggak mau. Masa iya dewa mereka dibunuh, disate lagi kan gitu. Nah, itulah ya menjadi salah satu alasan kenapa orang India itu sangat membenci kaum muslimin ya. Meskipun memang ibu tidak mengeneralisir, tapi mayoritas sebagian besar gitu masyarakat India itu ya memang berperilaku seperti itu terhadap kaum muslimin. Nah, itu yang disebut dengan segregasi. Kalau contohnya di sini adalah pemisahan antara orang kulit putih dengan kulit hitam di Afrika Selatan ya. Nah, karena pada saat itu tuh politik apartheid itu sangat kental ya, dimana wilayah tersebut itu harus terpisah ya. Orang kulit putih akan berkumpul dengan orang yang kulit putih, orang kulit hitam akan berkumpul dengan kelompok orang kulit hitam ya, sehingga disebut dengan masa politik apartheid. Kemudian yang terakhir di sini ada yang kelima ya, yang disebut dengan asimilasi, yang sebelumnya ibu sudah jelaskan, dimana kalau asimilasi itu percampuran dua kebudayaan yang berbeda yang sampai menghilangkan unsur kebudayaan dari masing-masing kedua kelompok tersebut ya. Nah, interaksi yang terjadi antara dua kelompok berbeda kebudayaan sehingga memunculkan suatu kebudayaan yang baru. Karena jelas kalau asimilasi itu sampai menghilangkan kebudayaan mereka masing-masing, sehingga akhirnya yang tersisa hanyalah kebudayaan yang baru. Bukan yang tersisa, akhirnya mereka menciptakan kebudayaan yang baru karena mereka memang sengaja menghilangkan unsur kebudayaan mereka masing-masing. Itu yang disebut dengan asimilasi. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada paternalisme. Apa itu paternalisme? Paternalisme adalah suatu bentuk dominasi kelompok ras pendatang atas kelompok ras pribumi. Pola ini muncul apabila kelompok pendatang yang secara politik itu lebih kuat kemudian mendirikan koloni di daerah jajahan. Ya, dalam hubungan ini Banten membedakan tiga macam masyarakat sebagai berikut. Jadi kalau paternalisme itu ketika misalkan satu kelompok dengan kelompok lainnya ya, kemudian kelompok pendatang ini dia dalam hal politik itu lebih unggul, lebih kuat ya daripada kelompok pribumi, otomatis kelompok pendatang tersebut itu akan lebih bisa mendominasi, akan lebih bisa menguasai kelompok pribumi tadi. Ketika misalkan dari segi politik mereka akhirnya kalah ya, tidak kuat. Nah, ini yang disebut dengan paternalisme. Oke, di sini Banten itu membedakan ya tiga macam masyarakat,
Yang pertama, masyarakat metropolitan di daerah asal pendatang. Nah, artinya kalau masyarakat metropolitan itu bisa kita lihat salah satu contohnya adalah Jakarta. Nah, Jakarta dengan masyarakat dan juga kebudayaannya itu kan lambat laun mulai luntur, kemudian penduduknya juga mulai tersingkirkan ya oleh masyarakat pendatang, dimana ketika misalkan masyarakat pendatang itu dari segi politik kemudian dari segi perekonomiannya mereka lebih bagus, lebih baik daripada masyarakat Jakartanya sendiri, maka masyarakat Jakarta itu akan kalah saing dengan masyarakat pendatang yang memang baru mencoba mengadu nasib di Jakarta. Nah, itu adalah salah satu masyarakat metropolitan ya. Artinya siapa yang mampu bertahan, kemudian siapa yang dia dalam hal politiknya lebih kuat, maka dia yang akan menjadi penguasa di wilayah tersebut. Nah, itu yang disebut dengan paternalisme. Salah satu contohnya adalah masyarakat metropolitan tadi, masyarakat Jakarta itu akan kalah oleh masyarakat pendatang ketika misalkan dari segi politik masyarakat Jakarta itu kalah saing dengan masyarakat pendatang. Nah, kemudian yang kedua, masyarakat kolonial yang terdiri atas para pendatang dan sebagian dari masyarakat pribumi. Nah, artinya kalau di sini antara masyarakat pendatang dengan pribumi itu memiliki kekuatan politik yang sama, yang seimbang, sehingga akhirnya di situ tidak sampai terjadi yang namanya penjajahan, karena kedua belah pihak itu masing-masing memiliki kekuatan yang sama ya. Kemudian yang ketiga, masyarakat pribumi yang dijajah ya. Artinya kalau poin yang kedua, masyarakat koloni yang terdiri atas pendatang dan sebagian dari masyarakat pribumi. Jadi ada tiga ya yang memiliki kekuatan politik. Yang pertama, masyarakat penjajah yaitu bangsa Eropa, kemudian para pendatang seperti dari Cina, dari Arab ya. Nah, kemudian ada masyarakat pribumi. Artinya ketiga kelompok tadi ketika dalam segi politik mereka itu kuat, memiliki kekuatan yang sama, maka mereka akan menduduki posisi yang sama tinggi ya dengan si penjajah. Nah, itu yang poin kedua. Sementara kalau poin yang terakhir, masyarakat pribumi yang dijajah, artinya masyarakat kelas menengah bawah yang memang akhirnya mereka itu menjadi mangsa untuk dijajah oleh para penjajah. Nah, itu paternalisme yang dibagi oleh Banton menjadi tiga macam masyarakat. Oke, bedanya paternalisme dengan dominasi. Kalau dominasi ya, dia itu melakukan penguasaannya itu memang dengan cara sadis, seperti tadi pembunuhan, pengusiran, perbudakan ya. Bahkan mereka itu sampai akhirnya memisahkan kelompok lain dengan kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Nah, itu adalah dominasi. Sementara kalau paternalisme itu dia mendominasinya dari segi politik. Jadi ketika misalkan dia itu kuat dalam hal berpolitik, kemudian dia juga yang mengendalikan perekonomian, maka dia yang akan menguasai wilayah tersebut. Nah, itu yang disebut dengan paternalisme. Kemudian yang keempat, di sini ada integrasi. Nah, apa itu integrasi? Integrasi adalah suatu pola hubungan antara kelompok yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, namun tidak memberikan perhatian khusus pada perbedaan ras tersebut. Hak dan kewajiban yang terkait dengan ras seseorang hanya terbatas pada bidang tertentu dan tidak berkaitan dengan bidang pekerjaan atau status yang diraih dengan usaha. Jadi artinya kalau integrasi itu adalah proses penyatuan masyarakat yang tadinya terpecah sehingga akhirnya mereka memerlukan adanya penyatuan. Itu yang disebut dengan integrasi. Jadi kalau integrasi itu dia tidak membicarakan masalah perbedaan, namun mereka lebih membicarakan persamaan ya. Artinya masyarakat yang berintegrasi itu menyadari betul bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat itu pasti
manusianya ya, individunya itu dia akan memiliki sifat yang berbeda, karakter yang berbeda, budaya yang berbeda, sehingga akhirnya di situ mereka tidak membicarakan perbedaan, maka akan memudahkan bagi mereka untuk melakukan yang namanya integrasi. Jadi integrasi itu upaya penyatuan ya, upaya penyatuan yang dilakukan oleh masyarakat agar tidak terjadi perpecahan, itu yang disebut dengan integrasi, sehingga mereka tidak membicarakan masalah perbedaan, tapi yang mereka bicarakan adalah persamaan, sama-sama manusia ya, meskipun secara fisik kita berbeda, tapi kita sebagai manusia itu sama, artinya sama-sama ingin hidup ya, kemudian sama-sama mencari sama-sama mencari rezeki di dunia ini ya, sama-sama juga ingin dimanusiakan ya. Nah itu, jadi kalau integrasi itu lebih melihat kepada persamaan bukan kepada perbedaan, sehingga akhirnya bisa terjadi yang namanya penyatuan. Nah kemudian yang kelima ada pluralisme. Nah apa itu pluralisme? Pluralisme adalah pola hubungan yang mengakui adanya persamaan hak politik dan hak perdata masyarakat. Akan tetapi, pola hubungan tersebut lebih fokus pada kemajemukan ras daripada pola integrasi. Kemudian menurut Furnival, masyarakat majemuk adalah masyarakat yang di dalamnya terdapat berbagai kelompok yang berbeda. Tiap kelompok tersebut itu berbaur, bercampur tetapi tidak berbaur. Contohnya masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda yang terdiri dari tiga kelompok ras yang hidup berdampingan dalam satuan politik namun terpisah. Ketiga kelompok ini adalah kelompok Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Jadi kalau plural itu sendiri artinya keberagaman, isme adalah paham. Artinya kalau pluralisme itu paham yang memegang adanya perbedaan, adanya keberagaman yang ada di masyarakat. Artinya mereka itu mengetahui ya bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat itu pasti ada keberagaman ya. Tetapi dalam keberagaman itu sendiri pada akhirnya mereka memang bersatu, tapi mereka tetap berkumpul dengan kelompok mereka masing-masing. Nah itu yang dimaksud dengan pluralisme. Artinya mereka hanya sekedar memahami saja, mengetahui saja ya bahwa setiap masyarakat itu memiliki ciri khas masing-masing yang berbeda gitu, adanya perbedaan, tetapi pada akhirnya mereka itu lebih lebih suka berkumpul dengan kelompoknya mereka ya. Hanya sekedar sebagai pengakuan saja adanya perbedaan, tapi pada faktanya di dalam kehidupan itu mereka akan berkumpul dengan kelompok mereka yang satu satu generasi lah ya, satu ras sama mereka, satu status sosial dengan mereka. Makanya contoh di sini terjadi pada masa penjajahan Belanda, di mana masyarakat Indonesia itu dulu terbagi menjadi tiga masyarakat ya. Pertama ada kelompok Eropa di yang posisi paling tinggi ya. Masyarakat Eropa itu kan tahu bahwa di Indonesia itu banyak keberagaman gitu ya. Masyarakatnya beragam. Ya kenapa? Karena tidak hanya diduduki oleh bangsa pribumi, tapi juga ditempati oleh masyarakat Timur Asing yang berasal dari Cina dan juga Arab ya. Sehingga akhirnya di situ meskipun mereka hidup dalam wilayah yang sama dan hidup dalam politik yang sama, pemerintahan yang sama, akan tetapi mereka akan berkumpul dengan kelompok mereka masing-masing. Yang orang Eropa akan berkumpul dengan orang Eropa, yang Timur Asing mereka akan berkumpul dengan orang Timur Asing ya, yang orang Cina dengan orang Cina, orang Arab dengan orang Arab. Kemudian yang pribumi pun akan berkumpul dengan masyarakat pribumi itu sendiri. Jadi pluralisme itu hanya sekadar sebagai pengetahuan saja bahwa masyarakat itu di dalam kehidupannya memiliki unsur perbedaan. Memang ada banyak perbedaan di masyarakat, hanya sebatas itu saja. Nah itu yang disebut dengan pluralisme. Oke, mungkin sampai sini saja yang bisa Ibu sampaikan. Sekali lagi kalau ada yang mau ditanyakan, tolong ditanyakan ya secara langsung. Insya Allah kalau misalkan kalian ada yang tidak dipahami akan Ibu jawab ya.
boleh komen langsung di bawah ya, di komentar gitu ya, yang kemudian nanti akan ibu jawab gitu ya. Jangan sampai kalau kalian tidak paham itu kalian diam aja, itu nantinya kedepannya kalian sendiri yang akan rugi. Oke, kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Artinya ini kita sudah menyelesaikan satu bab ya, dan insya Allah nanti kita akan lanjut ke bab yang kedua ya, dan mudah-mudahan di bab yang kedua nanti kita bisa bertemu secara tatap muka, tidak perlu lagi lewat video. Oke, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.